Hei, wanita bodoh. Lu nikah sama pengemis ya? Ini sih bukan pengemis, tapi gembel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita Indonesia yang dikenal sangat cantik, lembut, dan solehah. Ia hidup dalam kesederhanaan dan selalu menjunjung nilai iman dan kasih sayang. Namun, di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, yaitu hari pernikahannya, ia mendapatkan sebuah ujian yang luar biasa. Ia dicibir dan dihina oleh teman-temannya sendiri, serta para tamu yang hadir di resepsi pernikahannya. Hanya karena ia memilih untuk menikahi pria Afrika yang miskin dan jelek sebagai pasangan serta pendamping hidupnya. Bahkan ada tamu yang sampai berbisik kasar, "Itu pengantin atau pengemis sih?" Namun meski begitu, ia tetap tegar dan yakin bahwa pria yang dipilihnya adalah orang yang benar-benar akan menjadi pembimbingnya sampai tua. Hingga saat para tamu mulai beranjak pulang, setelah mereka puas karena telah menghina pada acara resepsi itu, tak disangka, ternyata sahabat semuanya. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas halaman rumah sederhana milik keluarga Aulia. Rumah yang tak begitu besar itu sudah dihiasi ratusan bunga segar yang memenuhi setiap sudut. Balon putih dan ungu menggantung rendah dari langit-langit tenda yang berdiri megah di halaman depan. Semua orang menyambut pernikahan Aulia dengan senyum cerah dan harapan besar. Aulia, perempuan berusia 25 tahun itu, dikenal oleh warga sebagai sosok yang sangat baik, lembut, dan solehah. Tak ada satupun orang di kampung yang tak mengenalnya. Ia guru mengaji bagi anak-anak tetangga, perawat bagi ibunya yang sakit, dan teman terbaik bagi siapapun yang membutuhkan. Namun, ada satu hal yang tak diketahui banyak orang. Aulia menyimpan satu rahasia besar tentang pria yang akan menjadi suaminya. Hari ini, rahasia itu akan terbuka di hadapan semua tamu undangan. Di balik dinding ruang rias, Aulia duduk menghadap cermin. Riasannya tipis namun anggun. Gaun pengantinnya berwarna lavender pucat, dihiasi rendah halus dan butiran manik berkilau. Jilbabnya dibalut rapi dan sebuah mahkota kecil menghiasi kepalanya. Ia menatap bayangannya sendiri. Matanya tak menyembunyikan rasa gelisah. "Aulia," panggil seseorang dari luar ruangan. "Pengantinnya sudah datang." Aulia bangkit perlahan. Ia menarik napas panjang dan tersenyum tipis. Lalu melangkah keluar, menuju pelaminan yang sudah dipenuhi tamu. Semua mata memandang kagum saat Aulia berjalan anggun, membawa bunga lili putih di tangannya. Tapi hanya untuk beberapa detik, karena setelah itu, suara gumaman, bisikan, dan tawa pelan mulai terdengar satu persatu. "Apa itu? Calon suaminya? Hah? Serius? Dia nikah sama dia?" Aulia naik ke pelaminan, dan di sanalah berdiri seorang pria asing berkulit gelap, mengenakan kemeja sobek dan kumal, penuh noda. Wajahnya kotor, rambutnya keriting dan kering. Ia berdiri tenang di sebelah Aulia, tanpa banyak ekspresi. Namanya Obasi. Ia adalah pria yang dipilih Aulia sebagai suami. Namun semua yang hadir di sana tidak melihat siapa Obasi sebenarnya. Mereka hanya melihat baju yang compang-camping, sepatu usang, dan kulit yang penuh debu. Sorakan berubah jadi ejekan. Tawa menggema di sekitar pelaminan. Ini pengantin atau pemulung? Pantas saja gak pernah posting foto cowoknya. Ternyata begini. Ya Allah, maharnya aja katanya cuma 50.000. Bener-bener gak masuk akal.
Aulia menunduk. Tangannya gemetar saat memegang buket bunga di dada. Tapi ia tetap berdiri. Ia tahu ini adalah jalan yang ia pilih. Ia tahu siapa Obasi sebenarnya. Namun belum ada satupun tamu yang tahu bahwa hari itu akan menjadi hari paling memalukan bagi mereka. Karena di balik semua celaan dan hinaan itu, sebuah kejutan besar sedang dalam perjalanan. Dan ketika kejutan itu tiba, tak akan ada lagi tawa, hanya keheningan dan rasa malu yang tak akan terlupakan. Tenda putih di halaman rumah Aulia kini dipenuhi suara-suara yang menusuk. Para tamu yang awalnya duduk manis kini mulai bergerombol, tertawa dan berbisik tanpa malu. Mereka tak lagi memperhatikan hidangan yang terhidang di meja. Semua mata, semua mulut, semua tawa tertuju pada pengantin pria yang berdiri kikuk di sisi Aulia. Obasi hanya berdiri diam, matanya memandang lurus ke depan. Ia tidak menunduk, ia tidak marah, ia hanya diam, seperti batu yang dihantam gelombang. Tapi yang tak disadari banyak orang, batu itu tidak akan pernah runtuh. Di antara tamu undangan, 2 wanita muda, teman SMA Aulia, tertawa keras sambil menutup mulut mereka dengan tisu. Sumpah, aku gak sangka Aulia bakal nikah sama orang kayak gitu. Bajunya aja sobek di mana-mana, ujar salah satu dari mereka sambil menunjuk pelaminan. Cuman 50.000. Duh, tegak banget ya hidup sama orang segitu miskinnya. Timpal yang lain sambil menahan tawa. Aulia mendengarnya. Semua kata itu terasa seperti belati. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Ia hanya menggenggam tangan Obasi lebih erat, berharap kekuatan darinya. Tapi di sisi lain, Obasi tetap tak berbicara. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu akan ada tawa, akan ada hinaan. Karena ia yang memintanya sendiri untuk hadir seperti ini. Dengan baju yang sudah usang, tanpa riasan, tanpa persiapan mewah. Ia ingin satu hal saja, melihat siapa yang benar-benar memandang manusia dari hati, bukan dari kulit atau penampilan. Resepsi terus berjalan, tapi bukan dengan kebahagiaan. Tawa ejekan dan rasa malu menggantikan doa dan restu. Seorang tetua kampung yang duduk di bangku depan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Ya Allah, zaman sekarang nilai manusia diukur dari baju dan harta rupanya, gumamnya pelan. Tak jauh dari sana, Ibu Aulia duduk terpaku. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha tegar. Ia tahu putrinya telah membuat pilihan yang tidak biasa, tapi ia mempercayai Aulia sepenuhnya. Lalu datang seorang pria paruh baya, saudara jauh yang baru datang dari kota. Ia ikut masuk ke tenda, melihat suasana yang tak biasa, lalu berbisik pada tetangga di sebelahnya. Memangnya siapa sih itu suaminya? Kok mirip orang jalanan? Tetangga itu menjawab cepat. Katanya dari Afrika. Nggak tahu kerja apa. Katanya waktu akad, maharnya cuma 50.000. Nggak dikasih emas, nggak dikasih perabot, nggak dikasih apa-apa. Orang-orang di sekelilingnya pun ikut tertawa. Mereka tidak tahu bahwa semua kata-kata itu akan mereka telan bulat-bulat sebentar lagi. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Langit di atas tenda mulai berawan. Resepsi mulai sepi. Beberapa tamu sudah berdiri dan berpamitan, sambil masih sempat menoleh ke arah pengantin pria dan menggelengkan kepala. Beberapa teman Aulia bahkan menyempatkan diri untuk berfoto selfie, dengan wajah menahan tawa di depan pelaminan. Obasi masih diam. Aulia masih memegang buket bunganya erat. Di dalam hatinya ada luka yang menganga, tapi juga ada sesuatu yang tumbuh, kepercayaan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mobil. Suaranya besar, tidak seperti mobil biasa. Suasana mendadak hening. Beberapa kepala mulai menoleh ke arah jalan masuk menuju halaman. Wajah-wajah tamu yang tadinya tertawa mulai memucat, karena apa yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa mereka perkirakan, dan semuanya baru akan dimulai. Suara mesin yang bergemuruh makin lama makin jelas.
Semua kepala kini menoleh ke arah pintu masuk halaman rumah Aulia. Jalan sempit yang tadinya sepi, kini tampak ramai oleh deretan mobil hitam mewah yang masuk satu persatu, seperti iring-iringan pejabat negara. Mobil pertama berhenti tepat di depan tenda. Warnanya hitam mengilap, dengan plat nomor asing berbingkai emas. Pintu mobil terbuka perlahan, dan dari dalamnya turun seorang pria berusia sekitar 60 tahun, berkulit gelap dan berwibawa. Ia mengenakan baju adat Afrika berwarna putih bersih, lengkap dengan jubah panjang dan selempang emas yang menjuntai di bahu. Langkahnya tenang, namun penuh kuasa. Matanya tajam menatap ke sekeliling, sementara tangan kanannya menggenggam tongkat kayu ukiran dengan kepala singa di pucuknya. Di belakangnya, satu persatu anggota keluarganya turun dari mobil-mobil mewah lainnya. Mereka berpakaian elegan, anggun, dan sopan, membawa kotak-kotak besar yang ditutupi kain sutra merah marun. Para tamu yang tadinya menghina kini terdiam. Tidak ada yang tertawa lagi. Bahkan napas pun terdengar pelan-pelan. Teman-teman Aulia yang semula berdiri di samping pelaminan, buru-buru menyingkir. Wajah mereka pucat, mata mereka tak percaya. Beberapa bahkan refleks menunduk. Obasi masih berdiri di pelaminan, tapi kali ini ia tersenyum kecil. Aulia menatapnya, bingung. Ia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Pria tua berwibawa itu melangkah masuk ke tengah tenda. Semua orang memberi jalan, bahkan tuan rumah yang tadi sempat merasa malu, kini hanya bisa berdiri terpaku. Seseorang dari rombongan mengangkat suara, menyapa dengan bahasa Inggris yang tenang namun tegas. "Selamat sore, maafkan kami atas keterlambatan ini. Kami adalah keluarga dari pengantin pria. Nama saya adalah Abiola, ayah dari Obasi." Semua mata kini tertuju pada Obasi, yang berdiri dengan tenang di samping Aulia. Lelaki yang sejak tadi dihina dan disepelekan, kini tampak begitu berbeda di mata mereka. Tidak lagi seperti orang yang tak punya apa-apa. Abiola menatap Aulia dengan penuh kasih. Lalu ia membungkuk sedikit sebagai bentuk penghormatan. "Putriku," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang kaku namun penuh ketulusan. "Kami datang bukan untuk pamer. Kami datang untuk menghormati ketulusanmu dan kebaikan hatimu." Ia memberi isyarat. Dua orang pria dari belakang membawa sebuah koper besar ke tengah panggung. Salah satu dari mereka membuka koper itu perlahan. Semua orang terdiam. Di dalam koper itu berjejer rapi lembaran uang ratusan ribu, terikat dengan segel bank asing. Di atas tumpukan uang itu diletakkan sebuah cek. Tertulis angka yang membuat semua tamu membelalakan mata. 50 miliar rupiah. Abiola berbicara lagi. "Ini adalah mahar sesungguhnya dari keluarga kami. Putra kami Obasi memohon agar saat akad tidak disebutkan terlebih dahulu," katanya. Ia ingin tahu, apakah cinta bisa lahir tanpa kekayaan? Dan hari ini kami tahu jawabannya. Hening. Sangat hening. Tak ada satupun suara keluar dari para tamu undangan. Tidak ada lagi yang berani tertawa. Tidak ada lagi yang menyindir. Bahkan beberapa wajah mulai memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Aulia menoleh ke arah Obasi. Matanya mulai berkaca-kaca. Obasi mengangguk pelan, lalu berbisik, "Aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu bukan karena kamu cantik, tapi karena hatimu tak tergantikan." Dan kini, mereka semua tahu. Aulia tak bisa berkata-kata. Tangis haru pecah dari beberapa sudut ruangan. Sementara itu, mereka yang tadi paling keras menertawakan, kini memilih menunduk, tak sanggup bertatapan mata dengan siapapun. Semua kejadian sore itu menjadi pelajaran diam-diam yang menyakitkan, bahwa yang terlihat hina hari ini bisa saja yang paling mulia esok hari. Dan resepsi itu, yang awalnya penuh tawa ejekan, kini berubah menjadi saksi bisu dari satu kebenaran besar yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Angin sore mulai berembus pelan, membuat tirai-tirai putih di sekeliling tenda bergoyang halus. Aroma bunga segar yang tadinya tertutup bau makanan kini kembali menguar, seakan ikut menghapus udara hinaan
yang sejak pagi menguasai suasana. Tapi tak ada yang memperhatikan angin, bunga, atau langit. Semua mata masih terpaku pada pelaminan. Pada koper berisi mahar 50 miliar rupiah. Pada sosok lelaki bernama Obasi. Dan pada Aulia yang kini berdiri tegak, bukan lagi dalam rasa malu, tapi dalam cahaya harga diri. Obasi perlahan melangkah maju. Ia berdiri di depan para tamu, tanpa mikrofon, tanpa pengeras suara. Tapi suara hatinya seolah menggema di setiap sudut ruangan. Aku tahu, penampilanku hari ini bukan seperti yang kalian bayangkan. Aku datang bukan dengan jas mahal, bukan dengan parfum yang mewah, tapi aku datang dengan jujur, dengan apa adanya diriku. Ia menoleh ke arah Aulia yang masih berdiri dengan mata basah. Aulia memilih aku, bukan karena uangku, bukan karena nama keluargaku. Ia memilih aku bahkan ketika semua orang menertawakannya. Obasi menunduk sejenak, lalu kembali menatap ke depan. Dunia ini terlalu sering menilai dari kulit dan kain. Tapi manusia bukan hanya kulitnya, bukan bajunya, bukan maharnya. Manusia adalah hatinya. Suasana di dalam tenda semakin hening. Bahkan bayi yang tadi rewel di pojok ruangan, kini tertidur dalam pelukan ibunya. Beberapa tamu mulai terlihat gelisah. Ada yang menyesap teh yang sudah dingin, hanya untuk menutupi kegugupan. Ada pula yang perlahan-lahan menyingkir ke bagian belakang, seolah ingin cepat pulang dan melupakan semua yang terjadi. Tapi mereka tahu, kejadian ini akan terus menempel dalam ingatan mereka. Sementara itu, dua wanita yang tadi mengejek Aulia di awal, kini hanya bisa menatap kosong. Yang satu menunduk dalam-dalam, menggenggam tas tangan sambil berbisik pelan. Aku nggak tahu. Yang satunya menggigit bibirnya sendiri, menahan rasa malu yang nyaris tak tertahankan. Tak jauh dari sana, seorang pria tua yang tadi duduk paling depan, yang sempat menggeleng-gelengkan kepala, kini tersenyum haru. Ia berbisik kepada istrinya. Akhirnya, aku menyaksikan kebenaran berdiri di pelaminan. Tak berselang lama, Abiola kembali maju dan menaruh tangan di pundak putranya. Ia menatap semua yang hadir dengan sorot tegas. Kami keluarga besar, kami punya tanah, kami punya perusahaan, kami punya nama. Tapi hari ini, kami menyaksikan sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Kami menyaksikan hati yang jujur dan cinta yang tulus. Ia lalu berbalik menatap Aulia. Dan kamu, putriku, telah menunjukkan kepada kami semua bahwa ketulusan tidak mengenal warna kulit, bahasa, atau penampilan. Aulia menutup wajahnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena kelegaan yang selama ini ia simpan seorang diri. Akhirnya meledak. Ibu Aulia yang duduk tak jauh dari pelaminan bangkit perlahan dan berjalan ke arah putrinya. Ia memeluk Aulia erat, tanpa berkata-kata. Hanya air mata dan doa yang ia bisikkan di dalam hati. Pelaminan itu, yang tadi jadi panggung cemoohan, kini menjadi tempat paling sunyi namun penuh makna. Tak ada lagi yang bisa berkata apapun. Tak ada yang punya alasan untuk tetap bertahan dalam ego dan sombong. Karena semua sudah disapu habis oleh satu kebenaran. Sore mulai merunduk. Matahari bergerak perlahan ke balik pohon-pohon di kejauhan, memancarkan sinar keemasan yang menyinari pelaminan. Tapi tak ada satupun kamera yang cukup hebat untuk menangkap keindahan momen itu. Karena bukan cahaya matahari yang menghangatkan hati semua orang, melainkan cahaya dari kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Para tamu yang tadinya begitu lantang bicara, kini tertunduk. Suara sendok yang bersentuhan dengan gelas bahkan terdengar seperti denting yang menusuk. Di sisi kanan pelaminan, salah satu teman Aulia yang bernama Rika berdiri lemas. Bibirnya gemetar, matanya sembab. Ia menatap Aulia yang kini tersenyum di balik air matanya. Aku nggak tahu Aulia sekuat itu, bisik Rika kepada temannya, Siska, yang berdiri tak jauh darinya. Siska mengangguk,
tapi tak sanggup berkata apa-apa. Mereka teringat jelas bagaimana mereka ikut tertawa saat Obasi pertama kali muncul. Bagaimana mereka dengan bangga mengabadikan momen itu dalam video untuk dibagikan ke grup alumni sambil menulis caption yang menyakitkan. Kini tangan mereka gemetar. Video itu masih tersimpan di ponsel. Tapi tak ada satu pun dari mereka yang berani menyentuhnya. Di sisi lain, beberapa kerabat yang semula tak setuju dengan pilihan Aulia, kini hanya bisa berbisik lirih. Kenapa dia nggak bilang dari awal kalau suaminya orang kaya? Namun tetua kampung yang tadi duduk di bangku depan menjawab pelan, karena kalau dia bilang, kalian semua nggak akan pernah tahu siapa diri kalian yang sebenarnya. Obasi berdiri di pelaminan dengan tenang, mengusap air mata di pipi Aulia. Ia menunduk ke telinga istrinya dan berbisik, kalau aku datang dengan jas mahal dan mobil mewah dari awal, semua akan tersenyum. Tapi bukan untukku, melainkan untuk apa yang aku punya. Tapi hari ini, aku tahu siapa yang mencintai aku, dan siapa yang hanya mencintai penampilan. Aulia hanya bisa mengangguk. Suaranya tercekat, tapi senyumnya perlahan membungkus luka-luka lama yang selama ini ia tahan sendiri. Dari kejauhan, anak-anak kecil yang dulu belajar mengaji pada Aulia mulai maju ke depan. Mereka membawa bunga dari taman kecil di samping rumah. Tanpa dikomando, mereka naik ke pelaminan dan memberikan satu persatu bunga itu pada Aulia dan Obasi. Seorang bocah perempuan berkata polos, "Bu Guru, Ibu cantik banget." Dan Om Obasi baik banget. Tawa kecil mengalir dari sebagian tamu yang mulai luluh. Bukan tawa menghina, tapi tawa yang tumbuh dari rasa bersalah yang dalam. Abiola, ayah Obasi, membuka satu kotak kayu kecil yang dibawa oleh saudaranya. Di dalamnya ada kalung emas berbentuk Afrika yang berukir nama Aulia dalam huruf Arab. Ia menatap semua orang, lalu berkata, "Sebagai penghormatan, hari ini, Aulia menjadi bagian dari keluarga kami. Tidak hanya sebagai istri putra kami, tapi sebagai putri kami juga. Dan mulai saat ini, siapapun yang menyakitinya, menyakiti kami semua." Tepuk tangan pelan terdengar dari sisi kiri tenda. Disusul tepuk tangan lainnya. Satu persatu, tamu undangan yang tadinya hanya duduk dan terdiam mulai berdiri dan bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Tapi tidak semua bisa berdiri. Ada yang tetap duduk karena malu, karena sesal, karena terlalu hancur oleh kebenaran yang tak pernah mereka duga, datang dari pria berbaju robek dan wajah penuh debu. Langit makin jingga. Sinar mentari menyelinap masuk dari selatirai, membasahi wajah Aulia dan Obasi dengan cahaya hangat. Di bawah langit yang sama, semua kesombongan perlahan runtuh. Semua rasa angkuh yang sempat tumbuh, kini tercerai-berai. Dan hari itu, yang semula dianggap sebagai pesta hina, berubah menjadi hari paling bersejarah dalam hidup mereka. Sementara matahari mulai benar-benar turun di ufuk barat, suasana di pelaminan menjadi syahdu. Bunga-bunga melati yang tadinya digantung sebagai hiasan kini tampak lebih hidup dalam cahaya senja yang keemasan. Tapi di tengah keindahan itu, ada hati-hati yang remuk oleh rasa bersalah, oleh kesombongan yang kini berubah jadi penyesalan diam-diam. Di pojok kanan tenda, Rika menggenggam ponselnya erat. Tangannya gemetar. Di layar terlihat video berdurasi 2 menit 23 detik. Video yang ia rekam sendiri saat para tamu menertawakan Obasi yang naik ke pelaminan. Suaranya sendiri terdengar jelas dalam video itu, menghina, menertawakan, dan meremehkan. Jari-jarinya sudah sempat menyentuh tombol unggah ke media sosial. Tapi sekarang, ia hanya bisa menatap layar itu dengan napas memburu. Ia tahu, satu klik saja akan menghancurkan harga dirinya sendiri. Di belakangnya, Siska ikut menatap layar ponsel itu. "Jangan, Rik," ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan. "Jangan unggah itu." Rika mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tekan tombol hapus, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Mereka bukan satu-satunya. Ternyata hampir separuh tamu undangan merekam saat-saat memalukan itu. Beberapa ada yang sudah mengetik caption kasar. Beberapa bahkan sempat membagikannya di grup-grup kecil. Namun tak satu pun dari mereka yang kini punya keberanian untuk menertawakan lagi. Di tengah tenda, Aulia duduk bersimpuh di hadapan ibunya. Ia menggenggam tangan ibunya erat, menempelkan pipinya di sana. "Ibu," suaranya bergetar. "Terima kasih sudah izinkan Aulia memilih jalan sendiri." Ibu Aulia hanya memeluk anak gadisnya tanpa berkata apapun. Air mata mengalir di pipinya, membasahi kerudung coklat tuanya. Ia bangga, tapi juga sedih karena tahu dunia ini belum bisa berhenti menghakimi dari luar. Di sudut pelaminan, Obasi didekati oleh seorang pria yang sejak tadi hanya duduk diam. Ia adalah paman dari Aulia, pria yang sempat melarang pernikahan ini dan mengancam akan memboikot acara. Pria itu menunduk, lalu menjulurkan tangannya. "Maafkan saya, Nak Obasi," ucapnya perlahan. "Saya salah menilai kamu." Obasi menatap mata pria itu, lalu menjabat tangannya dengan tulus. "Yang penting bukan penilaian masa lalu, tapi perubahan hari ini," jawab Obasi, tenang. Seketika, suasana menjadi lebih cair. Satu persatu, para kerabat yang sebelumnya mencibir, mulai maju dan menyalami Obasi serta Aulia. Beberapa membawa bingkisan kecil sebagai bentuk permintaan maaf. Ada yang hanya mengangguk dengan wajah memerah, dan ada juga yang menangis terseduh karena terlalu malu pada diri sendiri. Tapi Obasi tak pernah mempermalukan siapapun. Tak ada satupun dari mereka yang dihina balik. Ia hanya menyambut semua dengan senyum kecil dan tatapan damai. Namun jauh di balik pelaminan, seseorang berdiri dengan wajah datar. Seorang pria muda yang sejak awal berniat membatalkan pernikahan Aulia secara diam-diam. Ia adalah Dika, mantan kekasih Aulia, yang dulu meninggalkannya demi wanita lain yang lebih kaya. Dika sejak tadi berdiri di belakang, menyaksikan semua yang terjadi. Ia datang bukan untuk memberi restu, tapi untuk tertawa saat Aulia jatuh. Tapi sekarang, justru ia sendiri yang tak bisa bergerak. Kakinya seperti menancap di lantai tanah. Ia memandangi sosok Obasi yang sedang memeluk Aulia di pelaminan. Sosok yang ia kira akan menjadi bahan tertawaan seumur hidup. Kini justru menjadi pelajaran terbesar yang pernah ia lihat. Dan diam-diam, di hatinya tumbuh perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa sesak yang muncul karena tahu ia telah kehilangan wanita paling berharga, hanya karena silau oleh dunia. Pelan-pelan, Dika memutar badan. Ia berjalan menjauh. Langkahnya berat, menunduk, dan tak lagi berani menoleh. Sementara itu, tenda masih ramai. Tapi tidak lagi oleh cemoohan, melainkan oleh pelukan, tangis haru, dan bisikan maaf. Dan dari kejauhan, suara azan maghrib mulai berkumandang, seolah memberi jeda untuk semua hati yang baru saja dibersihkan dari sombong dan prasangka. Langit malam perlahan turun, menggantikan sinar jingga yang tadi menyinari pelaminan dengan gemerlap lampu-lampu gantung sederhana yang bergoyang ditiup angin. Tenda resepsi mulai sunyi. Sebagian tamu telah pulang, namun sebagian lainnya masih bertahan. Bukan karena ingin makan lagi, tapi karena hati mereka belum selesai memproses apa yang baru saja terjadi. Di kursi paling depan, Abiola, ayah Obasi, bangkit dari duduknya. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, ia meminta izin untuk berbicara di hadapan semua orang. "Saudara-saudaraku," ucapnya perlahan, "saya tahu, saya adalah orang asing di negeri ini. Tapi izinkan saya berbicara dari hati seorang ayah." Semua yang masih berada di tenda menoleh dan memusatkan perhatian. Lampu tenda membuat wajah Abiola tampak lebih bersinar, tenang namun tegas. "Saya telah keliling dunia. Saya punya perusahaan tambang di 6 negara. Tapi tak pernah sekalipun saya lihat anak saya menunduk seperti hari ini." Ia tidak marah, tapi ia sedih. Suasana mulai sunyi lagi. "Obasi datang ke Indonesia
karena katanya, ia ingin hidup sederhana. Ia ingin tahu seperti apa dunia tanpa gelar, tanpa kekayaan. Ia ingin merasakan cinta yang murni. Abiola menoleh ke arah Obasi dan Aulia yang kini berdiri berdampingan. Dan hari ini saya melihat, ternyata kemurnian itu masih ada. Dalam diri seorang perempuan bernama Aulia. Tepuk tangan pelan mulai terdengar, disusul oleh isakan tangis kecil dari beberapa tamu. Saya tahu, tidak mudah menerima seseorang yang asing, apalagi dengan penampilan seperti anak saya hari ini. Tapi saya tidak datang untuk memaksa kalian paham. Saya datang untuk menyampaikan bahwa nilai manusia bukan dari kulit, bukan dari bahasa, bukan dari pakaian, tapi dari jiwanya. Ia berhenti sejenak, lalu membuka sebuah map yang dibawa oleh salah satu asistennya. Saya ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini, atas nama keluarga besar kami, Aulia kami nobatkan sebagai wakil resmi sosial budaya dari yayasan keluarga kami. Kami akan membangun sekolah gratis di desa ini, dan kami meminta Aulia untuk memimpinnya. Terdengar gumaman pelan dari para tetua desa yang kaget, tak menyangka. Tapi yang paling terkejut adalah Aulia sendiri. Ia menoleh ke arah Obasi, tak sanggup berkata apa-apa. Obasi hanya tersenyum. "Ini hadiah kecil," lanjut Abiola, "untuk cinta besar." Tepuk tangan pun pecah. Kali ini bukan karena terpaksa, bukan karena basa-basi, tapi karena hati mereka benar-benar terharu. Di antara kerumunan, seorang wanita paruh baya, ibu dari teman Aulia, berdiri dan berkata, "Pelan, maafkan kami karena terlalu cepat menilai dari luar." Abiola mengangguk pelan. "Saya tidak menyimpan dendam, tapi saya harap hari ini jadi pelajaran untuk kita semua." Di pelaminan, Aulia masih berdiri diam. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Ia menunduk, lalu memeluk Obasi erat. Tangannya menggenggam tangan suaminya dengan kekuatan yang selama ini hanya bisa ia simpan di dalam doa. Tak jauh dari situ, seorang anak kecil, murid mengajinya, menarik kerudungnya pelan dan berbisik, "Bu guru, nanti kalau sekolahnya jadi, aku boleh masuk kan?" Aulia mengangguk, menahan isak. "Tentu sayang, kamu yang pertama." Dan dari tempatnya berdiri, Obasi hanya menatap langit malam, tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, semua luka, semua hinaan, semua ejekan, telah ia bayar lunas hari ini. Bukan dengan uang, tapi dengan kebenaran. Dan semua itu hanya mungkin terjadi karena ia memilih satu hal, menyamar jadi tak berharga, demi menemukan yang paling berharga. Malam merambat perlahan. Tenda pernikahan mulai dibongkar. Lantai tanah yang tadinya dipijak ratusan tamu kini kembali basah oleh embun. Tapi satu hal tak bisa dibongkar dari tempat itu. Jejak kisah yang tak akan pernah terlupakan. Aulia duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh panas yang tak lagi hangat. Di sampingnya, Obasi bersandar dengan tangan menggenggam tangan istrinya. Mereka berdua diam, menatap sisa-sisa dekorasi pernikahan yang masih menempel di pagar bambu. "Aku masih tidak percaya semua ini terjadi," ucap Aulia pelan. "Tadi pagi, aku hampir tidak sanggup naik ke pelaminan." Obasi tersenyum samar. "Aku tahu, tapi kamu tetap melangkah." Aulia menunduk. "Kakiku gemetar, tapi hatiku yakin." Obasi menatap wajah istrinya lama. "Karena itu aku memilih kamu. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu lembut, tapi karena kamu berani." Aulia tertawa kecil, lalu menahan tangis yang nyaris pecah lagi. Ia tahu, dalam hidupnya yang penuh kesederhanaan, tak pernah sekalipun ia bermimpi akan menikah dengan seorang pewaris konglomerat. Apalagi dari benua yang jauh. Tapi nyatanya, justru cinta yang tak pernah ia sangka datang. Menjadi kisah paling indah dalam hidupnya. Di dalam rumah, Ibu Aulia sedang menyiapkan tempat tidur tambahan. Meski sederhana, ia ingin memberikan kenyamanan terbaik untuk menantunya. Ia bahkan menyetrika sendiri sarung bantal dan selimut dengan setrika tua yang dipanaskan di atas tungku.
tetangga kanan dan kiri mulai berdatangan malam itu. Bukan untuk bergosip, tapi untuk meminta maaf. Bu, kami salah. Kami kira Aulia itu tertipu. Kami kira yang datang itu orang jahat. Maaf ya, Bu. Ibu Aulia hanya mengangguk dengan mata yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Tak apa, Bu. Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang, kami saling mendoakan. Obasi keluar dari rumah dan menghampiri para tetangga itu satu persatu. Ia menyalami mereka dengan senyum tulus. Tak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya. Bahkan ia sempat menggendong seorang balita tetangga yang menangis minta digendong. Anak itu tertawa dalam pelukannya. Sontak para ibu-ibu tersenyum. Beberapa bahkan berdecak kagum. Duh, Mas Obasi lembut banget ya, bawa anak kecil. Astagfirullah, kita ini yang sombong. Hanya karena dia orang luar, kita langsung anggap rendah. Namun tidak semua orang merasa tenang malam itu. Di rumah Rika dan Siska, dua sahabat Aulia yang tadi siang menjadi tamu paling keras tertawa, malam ini menjadi manusia paling susah tidur. Rika masih memandangi layar ponselnya yang kosong. Video yang sudah ia hapus masih terasa seperti duri di dalam hati. Ia merasa belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Aku takut, sis, gumam Rika lirih. Aku takut karma datang. Siska menatap langit-langit kamar. Mungkin ini bukan soal karma, tapi soal malu. Kita ketahuan siapa kita sebenarnya. Rika mengangguk. Dan Aulia, dia lebih dari apapun yang bisa kita tiru. Mereka berdua terdiam, dalam hening yang memekakkan hati. Dalam penyesalan yang tak bisa ditumpahkan dengan kata-kata. Sementara itu, di tempat yang sama beberapa jam lalu, dipenuhi tawa ejekan. Kini tersisa satu keluarga kecil yang sedang duduk di pelaminan kosong. Aulia, Obasi, dan ibunya. Mereka duduk bersisian, menatap langit malam yang penuh bintang. Tak berkata banyak, tapi saling memahami bahwa hari ini telah menciptakan luka dan keajaiban sekaligus. Dan dari jauh, seorang pemuda yang tadi hanya menonton dari balik pohon, mengenakan jaket hitam dan topi, melangkah mundur, menjauh perlahan. Ia tak sempat menghadiri resepsi, tapi ia menyaksikan segalanya. Dari awal sampai akhir. Ia bukan siapa-siapa, tapi kisah itu telah mengubah cara pandangnya tentang hidup. Besok pagi akan banyak kabar tersebar. Akan banyak foto dan video yang beredar. Tapi tak akan ada satu pun yang mampu menggambarkan secara utuh betapa hari itu bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang harga diri, kesabaran, dan kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Pagi menjelang dengan embun yang masih menempel di ujung dedaunan. Burung-burung kecil bersahutan, menyambut matahari yang perlahan muncul dari balik bukit. Suasana desa tampak damai. Tapi di dalam hati beberapa orang, justru baru dimulai pergolakan. Aulia bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan teh manis untuk ibunya dan Obasi. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya masih menyimpan sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya pulih. Obasi masuk tak lama setelahnya, mengenakan baju koko putih sederhana yang baru saja dibelikan oleh tetangga sebelah, sebagai tanda permintaan maaf. Meski belum pas ukurannya, tapi senyum di wajah Obasi menandakan bahwa ia menerimanya dengan lapang dada. Pagi istriku, sapanya lembut. Aulia menoleh dan tersenyum. Pagi suamiku, hari ini kita mulai dengan damai, ya? Obasi mengangguk. Tentu damai, dan mungkin sedikit kejutan lagi. Belum sempat Aulia bertanya. Terdengar ketukan pelan di pintu depan. 3 orang berdiri di sana. 2 wanita dan 1 pria. Mereka adalah tokoh desa, orang-orang yang sebelumnya ikut menentang pernikahan Aulia, dan bahkan menyarankan agar acara resepsi dibatalkan. Wajah mereka penuh ragu, tapi ketulusan tampak dari sorot matanya. Maafkan kami Aulia, Mas Obasi, ucap lelaki itu pelan. Kami datang bukan untuk basa-basi, kami datang karena ingin meminta maaf dan menyampaikan sesuatu.
Obasi mempersilakan mereka masuk dan suasana hening sejenak. "Kami rapat semalam," lanjut pria itu. "Kami putuskan akan menyerahkan lahan kosong di belakang balai desa untuk pembangunan sekolah yang dijanjikan keluarga Obasi." Aulia menahan napas. Ia tak menyangka bahwa perubahan akan datang secepat itu. Obasi berdiri, lalu menjabat tangan mereka satu persatu. "Terima kasih. Ini bukan hanya tentang aku atau Aulia, tapi tentang masa depan anak-anak desa ini." Salah satu dari dua wanita yang ikut datang menangis pelan. Ia adalah mantan guru Aulia di SD. "Aku malu, Aulia. Aku dulu gurumu, tapi kemarin aku ikut menertawakanmu. Maafkan aku." Aulia memeluk wanita itu dengan lembut. "Tidak ada yang perlu dimintai maaf. Kalau hari ini kita sama-sama ingin berubah." Berita tentang pembangunan sekolah itu menyebar cepat ke seluruh desa. Anak-anak yang tadinya harus berjalan kaki jauh ke desa sebelah, kini mulai bermimpi bisa belajar dekat dari rumah. Para orang tua mulai berdatangan ke rumah Aulia, bukan lagi untuk mencibir, tapi untuk menawarkan bantuan. Beberapa membawa semen, beberapa menawarkan kayu, dan ada yang hanya membawa nasi bungkus sebagai tanda dukungan. Obasi menerima semuanya dengan senyum. Ia bahkan ikut mengangkat tumpukan batu bersama warga lain ke lokasi pembangunan. Namun tak semua tangan mudah untuk bersalaman. Di sebuah rumah tak jauh dari rumah Aulia, Dika, mantan kekasih Aulia, duduk memandangi layar laptopnya. Di layar itu, ia membuka situs berita internasional. Terpampang nama besar perusahaan yang ternyata milik keluarga Obasi. Ia membaca dengan mata tak berkedip. Obasi Abiola, anak dari pemilik tambang logam mulia terbesar di Afrika Barat, menikah secara sederhana dengan wanita desa di Indonesia. Dika menghela napas panjang. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu berdiri dan berjalan ke cermin. Di sana, ia memandangi dirinya sendiri. Seorang pria dengan jas mahal, mobil bagus, pekerjaan mapan. Tapi kini sadar, ia bukan siapa-siapa dalam kisah yang paling benar. Ia sempat berpikir untuk datang dan meminta maaf. Tapi langkah kakinya selalu berhenti di depan rumah Aulia. Ia berdiri beberapa menit, lalu berbalik. Setiap kali, ia tak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Aulia dan Obasi mulai menata ruang kecil di rumah mereka sebagai ruang baca. Beberapa buku sumbangan dari warga sudah ditata di rak-rak kayu. Anak-anak mulai berdatangan, duduk bersila, dan mendengarkan Aulia membacakan kisah dari negeri-negeri jauh. Obasi hanya duduk di pojok, memperhatikan semua itu sambil tersenyum. Ia tahu, langkah kecilnya datang dengan baju sobek. Telah membuka jalan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan tangan-tangan yang dulu menolak, kini mulai datang satu persatu. Bukan untuk bertanya lagi siapa dia, tapi untuk berkata, apa yang bisa kami bantu? Beberapa minggu telah berlalu sejak hari pernikahan yang mengubah segalanya. Desa kecil yang dulu hanya dikenal lewat jalan berdebu dan suara ayam kampung, kini mulai ramai diperbincangkan. Bukan karena wisata, bukan karena selebriti, tapi karena satu hal yang jarang terjadi. Seorang pewaris kekayaan Afrika tinggal di rumah sederhana dan memilih hidup seperti rakyat biasa. Namun bagi Aulia dan Obasi, hidup mereka tak banyak berubah. Setiap pagi, Aulia tetap memasak dengan kompor tanah liat, menyapu halaman dengan sapu lidi, dan mencuci di sumur belakang rumah. Bedanya, kini ada tangan yang menggenggamnya setiap ia lelah. Dan itu lebih dari cukup. Obasi sendiri tidak tinggal diam. Ia mulai mengajari anak-anak remaja di desa tentang teknologi dasar. Ia membuat kelas kecil di pos ronda tua, memperbaikinya sendiri bersama warga. Ia membawa laptop-laptop bekas dari program sosial perusahaannya di Afrika dan menggunakannya untuk mengajar. Kalau kalian tahu cara berpikir seperti dunia, maka dunia akan terbuka untuk kalian, ucap Obasi dalam salah satu kelasnya, dengan logat asing yang kini mulai terdengar akrab di telinga anak-anak. Tapi tidak semua masa lalu bisa dibersihkan secepat itu. Suatu sore,
Aulia sedang menyiram bunga di depan rumah. Angin berembus pelan dan aroma tanah basah membuat suasana terasa tenang. Namun tiba-tiba langkah kaki berhenti di pagar rumah. "Aulia!" Suara itu membuat tubuhnya kaku. Ia menoleh. Dan di sana berdiri Dika, pria yang dulu meninggalkannya. Pria yang dulu memamerkan mobil mewah dan calon istri kaya. Pria yang dulu ikut menyebarkan undangan pernikahannya sendiri dengan penuh arogansi. Kini ia berdiri dengan wajah berbeda. Matanya sayu. Jas yang dulu rapi kini tampak lusuh. Dan untuk pertama kalinya, Dika tidak membawa apapun kecuali penyesalan. Aku cuma ingin minta waktu 5 menit, ucapnya pelan. Aulia menatapnya lama, lalu meletakkan ember kecil berisi air di tangga teras. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil. Dika berdiri di depan pagar, tak berani masuk. Aku salah. Dulu aku pikir cinta itu harus datang dengan gelar dan kenyamanan. Tapi ternyata aku cuma takut. Takut menghadapi hidup bersamamu yang waktu itu belum punya apa-apa. Aulia menghela napas. Dan sekarang kamu datang. Setelah aku punya segalanya? Dika menggeleng cepat. Tidak, justru karena aku tahu aku tidak punya apa-apa lagi. Dan aku sadar, aku kehilanganmu bukan karena takdir, tapi karena aku yang memilih kehilanganmu. Aulia menunduk sejenak, lalu menatapnya tenang. Dika, semua sudah tertulis. Kalau kamu datang untuk minta maaf, aku maafkan. Tapi kalau kamu datang untuk berharap, maka pulanglah dengan tenang. Dika tersentak pelan. Tapi ia tidak marah. Ia tahu kata-kata itu bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menyembuhkannya. Dengan cara paling jujur. Ia menunduk dalam lalu berkata, "Terima kasih, Aulia. Semoga kamu bahagia. Dan maaf, karena pernah menertawakan orang yang ternyata lebih baik dari diriku." Tanpa menunggu jawaban, Dika berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya pelan, namun terasa berat. Tapi di balik itu, ia tahu, ia telah belajar satu hal yang mahal. Tentang harga sebuah ketulusan. Malam harinya, Aulia menceritakan pertemuan itu pada Obasi. Obasi mendengarkan tanpa memotong, lalu hanya berkata, "Aku tidak akan pernah marah pada masa lalu kamu. Karena kalau bukan karena masa lalu itu, kamu tidak akan sampai ke pelaminan itu bersamaku." Aulia tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Obasi. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, dan bintang-bintang turun satu persatu, menghiasi langit malam desa yang sederhana. Tapi di antara debu masa lalu dan cahaya malam yang baru, ada satu rumah kecil, tempat dua hati saling menguatkan. Dan dari sana, harapan-harapan baru mulai tumbuh. Karena ketika cinta dibangun bukan di atas apa yang terlihat, maka ia akan bertahan bahkan ketika dunia menghinanya. Langit cerah membentang luas di atas desa. Awan-awan putih bergulung lembut seperti kapas. Angin bertiup sejuk, membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Hari itu, sebuah spanduk panjang terpasang di depan lahan, kosong tak jauh dari balai desa. Peletakan batu pertama sekolah gratis desa. Mata semua warga tertuju pada tenda kecil yang dipasang sederhana. Di sana, Aulia berdiri di samping Obasi, mengenakan gamis putih polos dan kerudung coklat muda. Wajahnya berseri, tapi sorot matanya tetap merendah. Di tangannya ada skop kecil, hiasan simbolis untuk peletakan batu pertama. Seorang pejabat dari kecamatan berdiri di hadapan warga. Warga sekalian, hari ini adalah hari bersejarah. Kita semua tahu siapa mereka. Tapi mari kita ingat, bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka mau memberi, tanpa pamrih. Tepuk tangan bergemuruh, bukan seperti tepuk tangan resepsi tempo hari. Ini tulus, dari hati yang kini mengerti. Obasi berdiri dan mengambil mikrofon kecil. Suaranya tenang, namun cukup jelas untuk terdengar hingga ke barisan belakang. Saya datang ke sini bukan untuk membuktikan siapa saya, tapi untuk menemukan
siapa yang mau bersama saya meski saya tidak punya apa-apa?" Ia menatap Aulia yang tersenyum sambil menggenggam tangannya. Kalian semua mungkin telah melihat siapa Aulia, tapi yang saya lihat sejak awal adalah perempuan yang bisa membawa cahaya, bahkan ketika semua lampu dimatikan. Para wanita desa mengusap air mata. Beberapa dari mereka kini mengagumi Aulia melebihi siapapun. Seorang ibu muda yang dulu sempat bergosip buruk, kini datang membawa anaknya dan berkata, "Bu Aulia, saya nggak bisa bantu banyak. Tapi kalau sekolahnya jadi, saya mau bantu bersih-bersih setiap pagi. Nggak usah dibayar." Aulia memeluk ibu itu. "Terima kasih, Bu. Bantuan sekecil apapun sangat berarti." Pembangunan sekolah dimulai hari itu juga. Para pemuda gotong royong menggali pondasi. Obasi ikut mengangkat batu, membawa semen, bahkan memanggul kayu sendiri. Ia menolak hanya berdiri memerintah. "Kalau aku ingin dihormati," katanya, "maka aku harus lebih dulu menghormati." Di malam harinya, Aulia mencatat semua pengeluaran dan donasi dengan teliti di buku kecil. Ia masih menggunakan pena murah dan buku tulis bergaris yang dibelinya di warung tetangga. Tapi hatinya tenang, karena ia tahu semua ini bukan tentang besar kecil uang, tapi besar kecil niat. Beberapa wartawan lokal mulai datang, ingin meliput kisah Aulia dan Obasi. Tapi pasangan itu menolak diwawancara. "Kami bukan ingin jadi berita," kata Aulia dengan lembut. "Kami hanya ingin sekolah ini selesai, itu saja." Sikap itu justru membuat mereka semakin dihormati. Banyak warga dari desa lain ikut datang. Bahkan ada yang menitipkan buku-buku, kursi bekas, bahkan mainan edukatif untuk anak-anak. Di balik semua kegiatan itu, Ibu Aulia selalu menjadi penopang yang tak pernah terlihat. Ia menyiapkan air minum untuk pekerja, memasak nasi dalam jumlah besar, dan setiap malam berdoa agar niat anaknya tidak goyah di tengah jalan. "Ya Allah, jagalah hati anakku. Jangan biarkan kesombongan mencemari niatnya," bisiknya setiap malam. Namun tak semua hati bisa berubah secepat itu. Di sebuah rumah besar di pinggir desa, sekelompok keluarga kaya yang dulu sempat menolak mengundang Aulia ke arisan ibu-ibu kini mulai resah. Mereka malu, tapi belum siap menunjukkan diri. Dia itu dulu miskin, sekarang cuma dapat suami kaya terus bikin sekolah. Semua orang muji dia. "Nggak adil," keluh salah satu dari mereka. Namun suaminya menjawab pelan. Mungkin karena dia tidak pernah berniat membuat siapapun merasa kalah. Hari-hari berlalu, tiang-tiang mulai berdiri, atap seng mulai dipasang. Anak-anak berlarian di sekitar proyek pembangunan sambil tertawa riang. Dan di sudut proyek itu, setiap sore, Obasi duduk berdua bersama Aulia. Mereka menatap sekolah masa depan mereka dengan mata yang berbinar. "Ini bukan sekolah yang mahal," kata Obasi. "Benar," jawab Aulia, "tapi ini sekolah yang dibangun dengan kesabaran dan air mata." Mereka tak sedang membangun bangunan. Mereka sedang membangun ulang cara berpikir, bahwa cinta dan ketulusan bisa lebih kuat dari emas dan gelar. Pagi itu, udara desa membawa aroma kayu baru dan cat yang masih segar. Bangunan kecil dengan 3 ruang kelas sederhana kini berdiri tegak di atas tanah yang dulunya hanya ladang ilalang. Plang kayu di depan gerbang bertuliskan, "Sekolah Cinta, belajar dengan hati," dengan cat tangan anak-anak yang menghiasinya penuh warna. Warga berbondong-bondong datang. Tak hanya anak-anak, tapi juga para ibu, bapak, bahkan kakek nenek yang penasaran seperti apa hari pertama sekolah ini berjalan. Wajah-wajah yang dulu meremehkan kini berubah menjadi wajah penuh harap. Aulia berdiri di depan kelas. Jilbabnya berwarna krem, gamis putih bersih menyapu tanah. Tangannya menggenggam buku tulis dan selembar daftar nama murid. Di sampingnya berdiri Obasi, mengenakan kemeja sederhana dan celana kain gelap. Wajahnya bersinar dalam senyum tenang. Anak-anak mulai berdatangan, berlarian ke halaman sekolah dengan semangat. Beberapa mengenakan sepatu, sebagian besar hanya memakai sandal jepit. Tapi tak satu pun dari mereka peduli.
Mereka semua datang dengan antusias, dengan mata yang ingin tahu, dan hati yang ingin belajar. Obasi mengambil lonceng kecil yang digantung di depan bangunan utama. Ia menggoyangkannya 3 kali. Suara dentingnya menggema lembut, dan seketika anak-anak mulai berbaris, meniru seperti yang mereka lihat di sekolah desa sebelah. Aulia membuka hari pertama dengan salam. "Assalamualaikum, anak-anak." "Waalaikumsalam, Bu Guru," jawab mereka serempak. Suaranya menggema di antara dinding-dinding bambu. Tak butuh waktu lama, kelas pertama dimulai. Aulia mengajari huruf-huruf hijaiyah, sementara Obasi masuk ke kelas lain, mengajarkan dasar-dasar komputer dengan bahasa yang sangat sederhana. Ia menyamakan mouse dengan sendok makan dan keyboard dengan alat musik. Anak-anak tertawa, dan dalam tawa itulah mereka mulai memahami. Di kelas lain, Ibu Aulia membacakan cerita rakyat sambil sesekali menyelipkan nilai kejujuran dan kasih sayang. Semua dilakukan dengan sukarela, tanpa gaji, tanpa pamrih. Dan di luar bangunan, beberapa ibu menyapu halaman, sementara para bapak mulai menyiapkan bangunan kecil untuk perpustakaan mini. Semua orang mulai merasa memiliki. Semua orang ingin menjadi bagian. Di tengah keramaian, datang sebuah mobil hitam kecil. Turun dari dalamnya seorang pria muda berkacamata, mengenakan jas rapi dan membawa tas kerja. Ia berjalan perlahan masuk ke halaman sekolah, disambut oleh beberapa warga yang tampak kebingungan. Pria itu memperkenalkan diri. "Saya Zidan, wartawan dari media pendidikan nasional. Saya dengar kabar tentang sekolah ini dari rekan saya di Jakarta. Bolehkah saya melihat-lihat dan menulis sedikit?" Obasi menyambut dengan ramah. "Silakan Pak, tapi maaf, kami tidak punya fasilitas luar biasa seperti sekolah di kota." Zidan tersenyum. "Saya justru datang karena sekolah ini luar biasa, bukan karena fasilitasnya, tapi karena ceritanya." Hari itu, Zidan duduk di semua kelas. Ia mencatat, memotret, dan bahkan sempat ikut makan nasi bungkus bersama para guru dan anak-anak di bawah pohon mangga. Di buku catatannya, ia menulis, "Ini bukan hanya sekolah, ini peradaban kecil yang dibangun dari rasa malu, berubah jadi cinta. Bukan bangunan yang membuat sekolah hebat, tapi hati yang ada di dalamnya." Malam harinya, berita tentang sekolah Aulia dan Obasi mulai menyebar luas. Media sosial membicarakannya. Beberapa tokoh pendidikan mulai mengangkat kisah mereka sebagai contoh. Namun Aulia dan Obasi tetap tinggal di rumah kecilnya. Mereka tak berubah. Setiap malam mereka mengepel lantai kelas. Setiap pagi mereka menyapu halaman. Mereka hanya ingin sekolah itu terus hidup. Bukan karena popularitas, tapi karena manfaat. Di dalam kamar sederhana, Aulia menatap kalender. Ia melingkari tanggal tertentu dengan pena biru. "Besok sudah sebulan sejak kita menikah," ucapnya pelan. Obasi tersenyum, memeluk Aulia dari belakang. "Dan baru awal dari perjalanan panjang kita." Tapi mereka tak tahu bahwa dalam waktu dekat, sebuah ujian baru akan datang. Bukan hinaan, bukan tawa, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih mengguncang, sesuatu yang akan menguji apakah cinta mereka benar-benar kuat, atau hanya pantulan dari masa lalu yang telah berubah. Hari-hari di sekolah cinta terus berjalan dengan penuh warna. Anak-anak belajar sambil tertawa, para orang tua semakin akrab satu sama lain, dan Aulia serta Obasi kini benar-benar menjadi poros kehidupan baru di desa kecil itu. Tapi pada pagi yang mendung itu, suasana terasa berbeda. Obasi duduk di ruang baca sambil memeriksa laporan bantuan dari luar negeri. Ia mulai merasa pusing sejak semalam, tapi ia mengabaikannya. Tubuhnya masih kuat, pikirnya. Namun pagi itu, setelah mengangkat 2 dus buku dari bagasi mobil, tubuhnya limbung. Ia terduduk di tanah, napasnya berat. Aulia yang melihat kejadian itu dari kejauhan langsung berlari mendekat. "Obasi, kamu kenapa?" Obasi hanya tersenyum tipis. "Cuma pusing sedikit, mungkin kurang tidur."
Namun Aulia tahu, itu bukan sekadar kurang tidur. Ia segera memanggil 2 warga untuk membantu membawa Obasi ke dalam rumah. Dalam perjalanan, keringat dingin mulai membasahi tubuh Obasi. Tangannya gemetar dan matanya mulai berat. Sesampainya di rumah, Aulia memeriksa suhu tubuh suaminya. Tinggi, sangat tinggi. Tak lama kemudian, Aulia membawa Obasi ke puskesmas terdekat. Jalan tanah yang bergelombang membuat perjalanan makin terasa lama. Di dalam mobil pinjaman milik kepala desa, Aulia terus menggenggam tangan Obasi yang makin lemah. Sesampainya di puskesmas, dokter yang menangani segera memberi cairan infus dan melakukan pemeriksaan mendalam. Setelah menunggu hampir 2 jam, dokter keluar dari ruangan dan menghampiri Aulia yang duduk di kursi tunggu dengan mata merah. Bu Aulia. Aulia berdiri cepat. Bagaimana keadaan suami saya, dok? Dokter itu menarik napas pelan. Kondisinya cukup serius. Dari hasil pemeriksaan, suami ibu mengalami gejala infeksi paru yang sudah cukup berat. Kami menduga ini akibat paparan udara lembab dan kerja berlebihan. Aulia terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Suasana puskesmas terasa sunyi. Harus dirawat berapa lama, dok? Tanyanya pelan. Untuk pemulihan penuh, mungkin perlu 1 bulan. Tapi kami sarankan beliau dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Peralatan kami di sini terbatas. Aulia hanya mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah ruangan tempat Obasi dirawat. Di balik kaca, ia melihat suaminya terbaring lemah. Pria yang dulu berdiri gagah meski dihina, kini tak sanggup mengangkat tangan sendiri. Malam itu, Aulia tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Obasi yang dingin. Ia membacakan surat-surat pendek dari Al-Quran dengan suara lembut, berharap suaminya mendengar di antara kesadarannya yang turun naik. Tapi pagi berikutnya, sesuatu terjadi. Obasi mendadak sesak napas. Alat bantu pernapasan yang sederhana di puskesmas tidak cukup kuat menstabilkan kondisinya. Dokter segera meminta Aulia menyiapkan rujukan ke rumah sakit kabupaten. Namun saat Aulia keluar untuk mengurus surat-surat rujukan, ia melihat seorang wanita berpakaian elegan turun dari mobil mewah di halaman puskesmas. Wanita itu berkulit gelap, mengenakan kerudung satin dan perhiasan emas di pergelangan tangannya. Ia langsung masuk ke dalam tanpa izin, berjalan cepat ke ruang perawatan Obasi. Aulia terkejut. Ia menyusul dari belakang. "Maaf, ibu siapa?" tanyanya lembut. Wanita itu menoleh. Matanya tegas, tajam, tapi ada gurat emosi yang disembunyikan. "Aku, kakak kandung Obasi." Aulia membeku. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang keberadaan saudara kandung suaminya. "Aku datang karena ayahku menyuruhku menjemput Obasi kembali ke Afrika." Lanjut wanita itu dengan bahasa Indonesia patah-patah, namun cukup jelas. Aulia mengernyit. "Tapi kami baru saja membangun semuanya di sini. Dan kami..." Wanita itu menatapnya dingin. "Kamu istri yang baik, tapi keluarga kami tidak akan biarkan dia meninggal di tempat yang tidak layak seperti ini." Perkataan itu menusuk hati Aulia. Ia berdiri terpaku, menahan emosi, menahan air mata. "Obasi tidak akan meninggal," katanya lirih, "karena dia tidak sendiri di sini." Tapi wanita itu tak menjawab. Ia berbalik, mengeluarkan ponsel dari tasnya, dan menelepon seseorang di seberang sana dengan bahasa Prancis yang cepat dan tegas. Aulia melangkah mundur perlahan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi hatinya bergetar hebat. Karena ia tahu, mungkin untuk pertama kalinya, cinta mereka bukan sedang diuji oleh orang lain, tapi oleh darah daging sendiri. Hujan turun deras malam itu. Langit seperti ikut resah atas apa yang sedang terjadi di puskesmas kecil desa itu. Di dalam ruangan sempit yang dingin dan redup, Aulia duduk terpaku di sisi ranjang Obasi yang mulai siuman perlahan. Di sudut ruangan, wanita berwibawa yang mengaku sebagai kakak kandung Obasi masih berdiri dengan kedua tangan bersedekap di dada, menatap mereka berdua dengan sorot mata tajam, namun tersembunyi luka. Obasi membuka mata perlahan. Napasnya masih berat, tapi senyumnya muncul begitu melihat Aulia di sampingnya.
Aulia segera meraih tangannya. "Obasi, aku di sini." Obasi mengangguk lemah, lalu menoleh ke arah sosok yang berdiri di sudut ruangan. "Zara?" Wanita itu mendekat. "Akhirnya kau sadar, adikku." Obasi mencoba duduk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Aulia membantu menyangga bahunya dengan lembut. Zara melangkah ke sisi ranjang. "Ayah memintaku datang. Kami semua panik. Begitu tahu kau sakit, beliau langsung memesan jet pribadi. Kita akan pulang malam ini." Aulia sontak menoleh. "Malam ini?" Zara menatapnya lurus. "Kami tidak bisa menunggu. Dia harus dirawat di fasilitas yang layak, di tempat yang seharusnya ia berada. Di rumah. Bukan di tempat seperti ini." Kata-kata itu kembali menghantam dada Aulia. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya terpancing emosi. Ia menggenggam tangan Obasi lebih erat. Obasi menggeleng lemah. "Aku tidak mau pulang. Belum sekarang. Obasi, kau bisa mati jika tetap di sini. Rumah sakit ini bahkan tidak punya ventilator canggih," desak Zara. Obasi menatap Aulia. "Aku tidak akan pergi kalau harus meninggalkan dia." Zara menarik napas dalam. "Dia bisa ikut. Kita akan bawa dia juga. Tapi syaratnya satu, tinggalkan semua ini. Sekolah, rumah tua, dan proyek sosial yang menyita waktumu." Aulia membeku, sementara Obasi hanya menutup matanya. Zara melanjutkan dengan nada tegas. "Ayah sudah menyiapkan fasilitas terbaik di Ghana. Rumah dengan penjaga, perawat pribadi, dan dokter yang berjaga 24 jam. Kau akan pulih lebih cepat dan bisa kembali ke perusahaan. Lupakan saja sekolah ini. Apa artinya semua itu jika kau kehilangan nyawa?" Aulia menunduk dalam-dalam. Ia tahu, ucapan Zara tidak salah. Tapi ia juga tahu, itu bukan jalan yang Obasi inginkan. Obasi menarik napas panjang dan membuka mata. "Zara, aku memilih jalan ini bukan karena aku melawan ayah, tapi karena aku ingin menjadi manusia, bukan hanya pewaris. Sekolah ini, tempat ini, bukan beban. Ini hidupku." Zara menatap adiknya lama, lalu mengalihkan pandangannya pada Aulia. "Dan kau, apa kau sanggup melihat suamimu sekarat? Apa kau sanggup hidup jauh dari kenyamanan, kalau artinya harus kehilangan dia?" Aulia menatap Zara dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tapi tatapannya teguh. "Jika hidup nyaman berarti kami harus meninggalkan anak-anak yang menggantungkan harapan di sekolah itu, maka tidak, aku tidak sanggup." Zara terdiam, napasnya tercekat. Ia menatap dua insan yang tak saling melepaskan, bahkan dalam sakit dan ketidakpastian. "Baik," ucapnya akhirnya. "Tapi jangan pernah bilang keluarga kami tidak peduli." Ia membuka tasnya, mengeluarkan selembar surat dan menyerahkannya pada Obasi. "Ini surat dari ayah. Kau baca sendiri nanti. Tapi ingat, tak semua jalan bisa dilewati 2 kali." Zara berbalik dan pergi. Langkahnya tegas namun matanya basah. Ia tak menoleh. Tapi di ambang pintu, ia berhenti sejenak. "Kami akan tetap kirimkan dokter terbaik. Dan jika suatu saat kalian butuh, kami tidak akan menutup pintu." Begitu pintu tertutup, Obasi memejamkan mata kembali. Aulia masih menggenggam tangannya, kali ini lebih erat dari sebelumnya. "Kalau kamu ingin pulang, aku akan ikut," bisik Aulia. Obasi membuka matanya dan menggeleng. "Aku sudah pulang, di sini, di rumah kecil itu, di sekolah kita, dan di tanganmu." Hujan masih turun. Tapi malam itu, Aulia tahu, cinta mereka baru saja bertahan dari ujian paling berat. Ujian yang tak melibatkan hinaan, tapi pilihan. Dan mereka telah memilih untuk tetap tinggal, meski tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. 3 bulan telah berlalu sejak malam penuh hujan itu. Obasi akhirnya pulih perlahan. Dengan perawatan dari dokter lokal yang dikirim langsung oleh keluarganya dari Afrika, dan perawatan hati dari Aulia yang tak pernah jauh dari sisinya, tubuh Obasi kembali kuat. Tapi bukan hanya tubuhnya yang pulih, mimpi-mimpinya pun tumbuh kembali, lebih kokoh dari sebelumnya. Sekolah Cinta kini memiliki 5 kelas. Dari 1 bangunan bambu sederhana,
kini sudah berdiri ruang perpustakaan kecil, taman belajar terbuka, dan lapangan bermain dari tanah yang diratakan warga secara gotong royong. Tak ada pagar tinggi, tak ada gedung mewah, tapi di dalamnya ada anak-anak yang berani bermimpi dan guru-guru yang mengajar dengan kasih sayang, bukan karena gaji. Setiap pagi, Aulia berdiri di depan gerbang, menyambut satu persatu murid yang datang dengan senyum lebar. Di belakangnya, Obasi menata alat peraga untuk kelas komputer, sambil sesekali mengangkat tangan menyapa para orang tua yang mengantar anaknya. Hari itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah mobil hitam berplat luar kota berhenti di depan sekolah. Turun dari dalamnya seorang pria bersetelan jas dengan pin kecil di dadanya. Ia diikuti 2 orang staf yang membawa kamera dan map berisi dokumen. Pria itu adalah pejabat dari Kementerian Pendidikan. Ia datang setelah membaca liputan panjang tentang sekolah cinta yang viral di berbagai media nasional. Bukan karena fasilitasnya, tapi karena roh pendidikan yang nyata. Bu Aulia, Pak Obasi, ucapnya setelah perkenalan singkat. Kami dari kementerian ingin menyampaikan kabar gembira. Aulia menunduk sopan. Kami hanya menjalankan yang kami bisa, Pak. Pria itu tersenyum. Justru karena itu, Ibu. Kami ingin menjadikan sekolah ini sebagai proyek percontohan pendidikan berbasis komunitas. Kami akan bantu legalisasi, pelatihan guru, dan pengembangan sistem pembelajaran. Warga desa yang berkumpul di sekitar langsung bertepuk tangan. Anak-anak melompat kegirangan. Beberapa ibu terlihat menangis haru. Seorang bapak tua memeluk Obasi erat dan berkata, "Sekarang semua orang tahu siapa kamu, Nak. Tapi dari dulu, hati kami sudah tahu." Malamnya, Aulia dan Obasi duduk di tangga teras rumah, menatap bintang yang bersinar terang. Di pangkuan mereka, surat dari ayah Obasi yang dulu sempat dibawa Zara baru dibuka malam itu. Tulisan tangan yang tegas dan rapi mengisi halaman surat. Obasi anakku, kau memilih jalanmu sendiri. Dan meski awalnya aku tak mengerti, kini aku tahu kau sedang menunjukkan apa arti menjadi manusia. Jika itu membuatmu bahagia, maka teruskan. Dan ketahuilah, kebanggaan terbesar seorang ayah bukan saat anaknya meneruskan tahta, tapi saat anaknya menegakkan kebenaran meski dihina dunia. Air mata Obasi jatuh perlahan. Ia menatap Aulia. Aku tak bisa minta apa-apa lagi dari hidup ini. Aulia menggenggam tangannya. Aku juga, karena kita tidak menang dalam kekayaan, tapi menang karena kita tidak pernah menyerah pada kebaikan. Dari jauh, sekolah itu tampak menyala hangat di bawah sinar bulan. Lampu-lampu kecil dari sumbangan warga berkelap-kelip. Di dalam ruang kelas, buku-buku tersusun rapi, papan tulis terisi tulisan, dan kursi-kursi mungil tertata siap menyambut pagi. Tak lama kemudian, dari jalan kecil desa, langkah kaki anak-anak mulai berdatangan. Beberapa membawa tas robek, sebagian hanya memeluk buku. Tapi semua melangkah dengan senyum lebar. Karena mereka tahu, hari ini mereka akan belajar bukan hanya dari buku, tapi dari 2 orang dewasa yang pernah dihina, tapi kini menjadi guru bagi dunia. Dan semua itu bermula dari satu pelaminan, yang dulu ditertawakan. Tapi hari ini menjadi sejarah yang akan diceritakan selamanya. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.